Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasa Aidiniyah, NIM 12201183063. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, kelas PAI 6D. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas magang 1 di Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung. Langsung saja, mari kita ke video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba bil islami dina wa Muhammadin nabiyyi rasul. Amin ya rabbal alamin. Materi kita pada kesempatan hari ini yaitu adalah perilaku dosa besar. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini yaitu agar peserta didik dapat mendeskripsikan dan memahami perilaku dosa besar. Yang kedua, agar peserta didik dapat memerinci bentuk-bentuk perilaku dosa besar, dan juga peserta didik dapat menganalisis dari perilaku dosa besar. Perilaku dosa besar yang akan Ibu bahas pada pembelajaran kali ini yaitu ada 10. Pertama ada membunuh, terus liwat, LGBT, meminum khamr, judi, mencuri, durhaka kepada orang tua, meninggalkan sholat, makan harta anak yatim, dan juga korupsi. Ibu akan bahas satu persatu di antara dosa besar. Yang pertama yaitu perilaku dosa besar membunuh. Membunuh itu sangat dilarang dalam ajaran agama Islam karena dampak negatifnya sangat banyak. Hal ini sebagaimana dalam larangan membunuh itu sebagaimana dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqatulun nafsal lati haramallahu illa bil haqq. Yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya melainkan dengan sesuatu sebab yang benar. Jadi membunuh itu dilarang kecuali jika itu ada sebabnya. Apa sih dampak negatif membunuh? Dampak negatif membunuh itu juga banyak. Dan larangan bunuh itu juga banyak. Selain Quran surat Al-Isra ayat 33 juga ada Quran surat Al-Maidah ayat 32. Ibu bacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala nasa jami'a. Yang intinya bahwa seseorang yang membunuh satu orang itu seolah membunuh semua orang. Jadi perbuatan membunuh itu sangat dilarang kecuali jika membunuh itu ada alasannya. Misalnya mereka itu melakukan kerusakan di bumi dan juga karena mereka membunuh orang lain. Kalau ada alasan yang tepat untuk membunuh itu boleh saja, tapi kalau nggak ada alasan untuk membunuh itu sangat dilarang. Negatif membunuh itu untuk bagi pelakunya pembunuhan sendiri, tentu mereka akan memiliki terngiang-ngiang akan diliputi rasa bersalah. Jadi mereka bisa saja dengan rasa bersalah itu membuat tekanan jiwa mereka juga membuat jiwa mereka itu tertekan sehingga mereka memiliki tidak kestabilan atau menjadi banyak pikiran dan bisa menyebabkan stres juga. Karena yaitu mereka akan dihantui rasa bersalah dalam hidupnya. Terus untuk dampak negatifnya untuk korban atau masyarakat itu menjadi tidak tenang tentunya ya terhadap orang tersebut, dan juga korban itu akan bisa saja merasa dendam akan adanya pembunuhan. Makanya pembunuhan itu sangat dilarang karena dampak negatifnya itu sangat besar ya, baik itu untuk pelakunya ataupun untuk korban, keluarganya, atau untuk masyarakat. Perilaku dosa besar yang kedua yaitu adalah liwat. Jadi liwat itu bukan berasal dari bahasa Arab tapi merupakan bahasa Ajam yang berarti bisa diartikan bahwa laki-laki yang memasukkan zakar ke dalam dubur laki-laki lain, atau kita bisa memahaminya dengan orang melakukan homoseksual atau orang yang bisa dikatakan gay gitu ya, orang yang melakukan hubungan laki-laki dengan laki-laki, melakukan persetubuhan antara laki-laki dan laki-laki. Nah, liwat sendiri itu adalah disandarkan kepada perbuatan pertama kali yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 81.
Bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Innakum lata'tunar rijala syahwatum innakum lata'tunar rijala syahwatum min dunin nisa'i bal antum kaum musrifun, yang artinya sesungguhnya kamu mendatangi laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bahkan kepada wanita, malah kamu ini bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Surat Al-A'raf ayat 81. Jadi liwat itu merupakan perbuatan yang dulu itu dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Dasar keharaman liwat itu ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 80. Akan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahisyata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin. Yang artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaumnya. Ingatlah tatkala dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fasihah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia sebelumnya. Surat Al-A'raf ayat 80. Yang saya jelaskan tadi bahwa liwat itu merupakan perbuatan yang pertama kali dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Nah, liwat itu masuk zina. Tapi zina itu kan ada dosa yang besar dan sangat berbahaya bagi kehidupan manusia. Namun liwat itu di samping melakukan zina termasuk dosa besar, berarti itu lebih berbahaya bagi manusia daripada zina. Nah, kenapa? Karena dia itu bisa mengganggu ekosistem dari manusia sendiri. Misal kalau ada orang laki-laki sama laki-laki, bagaimana pembuahan atau perkembangan manusia itu sendiri kan bisa punah. Dan kebencian Allah terhadap perilaku liwat ini juga diungkapkan dengan berbagai ungkapan, misalnya seperti menyebutkan musrifin atau orang yang sangat melampaui batas dalam surat Al-A'raf ayat 81, juga kabaits artinya perbuatan keji, dan surat Al-Anbiya ayat 74 juga kaum mufsidin, kelompok yang membuat kerusakan, atau dan juga zalimin, orang yang berbuat zalim dalam surat Al-Ankabut ayat 31. Nah, apa sih dampak negatif liwat? Tentunya dampak negatif liwat itu sangat banyak sekali. Negatif liwat bagi pelakunya bahkan dikategorikan sebagai orang yang melampaui batas atau musrifin sebagaimana dalam surat Al-A'raf ayat 81. Dan juga pelaku liwat itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. La'anahullahu man 'amila 'amala qaumi Lut, la'anahullahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Rahul Ahmad. Salatan, bahkan Nabi menyebutkan 3 kali. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, dimana bahwa Allah itu melaknat orang yang melakukan perbuatan seperti kaum Lut, bahkan Nabi mengatakannya sebanyak 3 kali. Terus juga orang yang liwat itu ada negatifnya, dari rusak liwat itu lebih besar daripada zina. Kalau zina itu juga tadi akan berdampak kepada rusaknya nasab dan hilangnya keharmonisan keluarga, tapi kalau liwat itu lebih berbahaya lagi karena mengancam keberlangsungan spesies manusia. Misalnya kalau semua orang itu melakukan liwat atau melakukan homoseksual, bagaimana perkembangan manusia selanjutnya? Bisa-bisa manusia punah karena nggak bisa ada pembuahan, karena ada laki-laki dan laki-laki sama-sama suka. Walaupun ada yang mengatakan bahwa itu karena HAM, tapi sangat disayangkan sekali, bahkan banyak yang mengatakan bahwa liwat itu juga sangat berbahaya bagi diri sendiri karena bisa karena memang itu tidak sesuai dengan anjuran agama Islam. Terus juga dampak negatif liwat bahwa Allah tuh menamakan orang yang melakukan liwat sebagai kaum perusak atau mufsidin dan orang yang zalim, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ankabut ayat 30 dan sampai 31. Besar selanjutnya yaitu ada LGBT. LGBT merupakan singkatan dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Jadi LGBT. Kalau L-nya itu lesbian, G-nya itu gay, G-nya itu gay, terus J-nya itu ada, B-nya itu adalah biseksual, dan T-nya itu merupakan transgender. Ini merupakan perilaku seks yang menyimpang begitu ya, bertentangan dengan hukum Islam. Seperti yang kita tahu bahwa kalau orang yang lesbian itu adalah orang yang suka sama perempuan, saling suka sama perempuan. Kalau orang yang gay itu laki-laki sama laki-laki. Kalau biseksual itu adalah orang yang bisa suka sama penyelesaian ketertarikan entah sama perempuan atau sama laki-laki. Kalau transgender itu adalah orang gender itu biasanya kalau yang bisa berubahnya seorang karena dia katanya itu karena gendernya itu ini, tapi memiliki jiwa yang berbeda dengan gendernya. Misalnya kalau laki-laki ke perempuan atau perempuan ke laki-laki, bisa juga ke arah tomboy atau ke arah feminim, terlalu feminim begitu, atau banci ya, kalau bisa disebut dengan orang yang tomboy atau orang yang banci.
Nah, perilaku dosa besar ini itu dilarang, merupakan perbuatan yang dilarang ya, sebagaimana firman Allah dalam Quran, bagaimana dalam firman Allah Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walutan idza qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadi minal alamin innakum latatuna rijala syahwatum min dunin nisa'i bal antum qaumun musrifun. Artinya, dan kami juga telah mengutus Lut kepada kaummu, ingatlah ketika dia berkata kepada mereka, mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun di dunia ini sebelumnya. Sesungguhnya kamu mendatangi laki untuk melepaskan nafsumu kepada mereka, bukan kepada wanita. Kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Quran surat Al-A'raf ayat 80 sampai 81. Dan jadi perbuatan LGBT itu juga ada pada masa Nabi Lut. Dari lesbian, gay, biseksual, transgender. Apalagi sekarang ini kelompok-kelompok seperti itu sudah mulai menampakkan diri bahkan di Indonesia, karena mengatakan bahwa hal itu merupakan sebuah hak asasi manusia atau seseorang bisa memilih apa yang dia inginkan. Jadi atas nama hak, banyak orang juga yang mendukung adanya LGBT ini, walaupun itu sudah jelas ya diterangkan dan melakukan bahwa itu adalah merupakan hal menyimpang dan perilaku yang dosa besar. Makanya itu kita sebagai muslim, pemuda muslim, teman-teman anak-anak yang sekarang itu udah masuk SMA ya, yang juga merupakan yang nanti generasi muda, harus benar-benar hati-hati sama perilaku dosa besar seperti LGBT ini ya, karena emang itu udah bahaya sekali. Keharaman dari LGBT itu ada dalam beberapa surat, yaitu ada dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 5 sampai 7, Quran surat An-Nisa ayat 119, dan juga Quran surat Al-A'raf ayat 33. Dan semuanya itu Ibu akan bacakan salah satu. Quran surat Al-A'raf ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Yang artinya, katakanlah Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Jadi perbuatan yang udah dilarang oleh Allah, LGBT itu ya seharusnya itu merupakan perbuatan yang nggak baik, perilaku dosa besar yang harus dijauhi oleh setiap orang muslim. Negatif dari perilaku dosa besar LGBT itu, yang pertama, pelakunya akan dibinasakan oleh Allah SWT, sebagaimana dalam Quran surat Al-A'raf ayat 84. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ambalna 'alaihim matara fanzur kaifa kana 'aqibatul mujrimin. Artinya, dan kami turunkan kepada mereka hujan batu, maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berdosa itu. Maka seperti yang kita tahu bahwa cerita orang Nabi Lut, cerita para kaum Nabi Lut ya, kaum Sodom, itu mereka yang melakukan perbuatan seperti menyukai sama jenis, laki-laki sama perempuan, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, mereka yaitu dimusnahkan oleh Allah SWT. Terus yang kedua, bahwa LGBT itu bisa menimbulkan penyakit yang ditimbulkan dari LGBT itu tidak hanya menyangkut pada penyakit jasmani, tapi juga rohani, kejiwaan. Dan yang penyakit jasmani bisa itu penyakit HIV, AIDS, sebagaimana diketahui bahwa obat penyakit AIDS sampai sekarang itu belum ditentukan. Adapun penyakit jiwa itu ditimbulkan LGBT adalah hilangnya orientasi yang normal gitu. Kan orang yang LGBT itu seperti yang kita tahu, kalau kita membaca dari literatur, di jurnal-jurnal yang mengatakan bahwa orang yang melakukan hubungan orientasi seksual yang berbeda gitu, entah itu mereka melakukan gay, lesbian, transgender ataupun biseksual, itu pasti ada jiwa mereka yang nggak baik. Orang yang wanita transgender itu memiliki resiko terinfeksi HIV 34 kali lebih tinggi dibandingkan oleh orang yang normal. Jadi LGBT itu sangat berbahaya bagi manusia sendiri, karena penyakit, entah itu HIV, entah itu penyakit yang lain, karena entah penyakit jasmani atau rohani, itu akan berdampak sangat pada manusia yang melakukan orientasi seksual yang berbeda. Bahkan makanya ada beberapa cerita bahwa orang yang melakukan perpindahan atau transgender, pindah dari laki-laki ke perempuan ke laki-laki, itu akan ditanyakan beberapa kali untuk operasi kelamin, karena kebanyakan orang yang melakukan operasi kelamin itu akan
jiwanya itu akan terganggu. Dampak negatif ketiga dari perilaku LGBT itu adalah merusak tatanan sosial. Jadi LGBT itu bisa merusak tatanan sosial karena LGBT sangat melanggar tatanan baik itu sosial, agama, ataupun tatanan dari norma-norma di masyarakat. Perilaku dosa yang selanjutnya yaitu meminum khamr. Khamr itu berasal dari bahasa Arab. Khamr menurut kebahasaan berarti menghalangi atau menutupi. Dinamakan khamr karena bisa menghalangi akal atau bisa menghilangkan akal. Nah, secara lebih mudah dipahami, khamr itu adalah segala sesuatu yang memabukkan. Itu bisa disebut dengan khamr. Bahkan Majelis Ulama Indonesia mengatakan bahwa khamr itu adalah segala sesuatu yang baik yang minuman atau wujud yang lain yang bisa menghilangkan akal. Jadi obat-obatan yang bisa menghilangkan akal itu bisa terkategori khamr. Dan khamr itu dilarang oleh agama Islam. Dasar pelarangan meminum khamr itu ada dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 yang akan ibu bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal anshabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang yang beriman, sungguhnya minum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Karena surat Al-Maidah 90. Jadi jelas sekali bahwa khamr itu dilarang dalam ajaran agama Islam. Dampak-dampak minum khamr itu selanjutnya yaitu dampak-dampak minum khamr. Ada beberapa dampak minum khamr. Yang pertama, dampak mengonsumsi khamr itu yaitu melanggar larangan agama. Jadi kalau kita melanggar larangan agama, tentunya orang yang meminum atau pelaku yang minum itu akan mendapatkan dosa. Kedua, dampak negatifnya yaitu memicu perbuatan jahat lainnya. Seperti yang kita tahu bahwa orang yang meminum khamr itu akalnya hilang, jadi dia tuh bisa berbuat semena-mena karena dia nggak memiliki akal tanpa kesadaran. Karena seperti yang pernah cerita itu bahwa orang minum khamr bisa tidak sengaja atau tidak sadar membunuh orang, ataupun melakukan zina, ataupun melakukan perbuatan keji yang lainnya. Jadi meminum khamr itu merupakan perbuatan yang bisa memicu perbuatan jahat yang lainnya. Hal ini pun juga dilaknat oleh Allah sebagaimana dalam surat Al-Maidah 91. Yang ketiga yaitu dampak minum khamr terlarangnya melaksanakan ibadah. Karena ibadah itu harus dilakukan sesuai dengan kesadaran dan ketulusan hati, maka orang yang meminum khamr itu dilarang untuk melakukan ibadah. Hal ini karena mereka hilang akal, begitu ya. Hal ini sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 53. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Yang artinya, hai orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Selanjutnya yaitu orang yang meminum khamr itu bisa menimbulkan gangguan mental organik. Nah, minuman beralkohol dapat menimbulkan gangguan mental organik atau GMO yang mengganggu dalam fungsi berpikir, masakan, dan berperilaku. Terus dampak negatif yang lain mendapatkan sanksi, baik itu sanksi agama maupun sanksi dari negara. Bahwa sanksi agama sebagaimana sebelumnya tadi bahwa orang yang meminum khamr itu bisa berdosa besar, dan juga sholatnya itu bisa tidak diterima atau ibadahnya itu bisa tidak diterima karena yaitu mereka tidak sadar, akalnya hilang. Jadi orang yang meminum khamr itu diberikan sanksi hukuman segera 40 kali sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW itu didatangkan kepadanya seorang meminum khamr, lalu Rasul itu menerima sebanyak 40 kali. Itu juga sanksi hukum terhadap orang yang memabukkan itu sudah diatur dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 352, 537, 538, dan 559. Selanjutnya yaitu adalah judi. Nah, judi itu lebih mudahnya dipahami adalah permainan yang taruhannya uang. Jadi orang yang menang itu akan mendapatkan uang sebagai taruhannya tadi. Nah, judi itu dalam Islam itu dinamakan juga maisir sebagaimana dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 bahwa judi itu dilarang.
Ada beberapa dampak negatif dari perilaku judi. Yang pertama yaitu judi adalah perilaku yang rijsun min amali syaitan. Jadi perilaku yang kotor, perilaku yang dilakukan oleh syaitan yang harus kita hindari. Itu judi adalah perbuatan karena judi itu juga merupakan perbuatan setan, dan judi itu merupakan perbuatan yang merusak ukhuwah. Nah, kenapa orang yang judi, misalnya kalau ada orang melakukan judi, mereka itu kan yang awalnya erat karena kalah judi, itu bisa menjadikan sebuah kekesalan. Jadi orang itu akan bisa merusak ukhuwah antara orang tersebut, karena itu dia yang menang merasa senang, yang kalah merasa benci, jadi merasa saling benci. Karena yang namanya judi itu kan taruhan ya, hanya untung-untungan, makanya itu harus hindari. Dan juga judi itu menghilangkan semangat untuk bekerja. Orang yang berpikir, oh nanti kalau saya menang saya akan mendapatkan uang, jadi malas bekerja, padahal judi itu sangat merugikan karena menangnya peluang itu juga sedikit. Terus juga judi itu bisa merupakan zikrullah atau zikrullah dan sholat. Oleh karena itu orang muslim harus menghindari perilaku judi. Hikmah larangan berjudi. Nah, hikmah larangan berjudi itu yang pertama melindungi kehidupan sosial dari akibat dampak buruk perilaku berjudi. Juga etos kerja akan meningkat, rezeki yang diperoleh dengan jalan yang halal itu akan lebih baik daripada rezeki yang diperoleh dari jalan yang haram seperti berjudi. Masing-masing individu akan bersemangat dalam bekerja dan juga memupuk perasaan malu dan rasa yang terhadap sama manusia. Juga terciptanya kedamaian, kebahagiaan, dan marwah kehormatan individu dan masyarakat. Perilaku dosa besar selanjutnya yaitu mencuri. Nah, mencuri itu lebih mudahnya dipahami, yaitu mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin dan merupakan tindakan yang dengan tidak sah. Biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang mencuri sendiri itu merupakan perilaku yang dosa besar dan dilarang oleh agama Islam. Negatif mencuri itu bagi pelakunya itu bisa mengalami kegelisahan batin. Jadi pelakunya itu bisa mengalami kegelisahan batin. Orang kalau melakukan perbuatan dosa itu kan biasanya batin dia itu nggak tenang ya. Begitu pula saat mencuri. Kalau orang mencuri karena itu melakukan perbuatan yang tidak baik, karena hati itu nggak bisa bohong, saat orang melakukan perbuatan yang tidak baik tentu hatinya akan gelisah. Juga orang mencuri akan mendapatkan hukuman sebagaimana kalau dalam Islam ada hukuman potong tangan. Kalau dalam hukum negara itu bisa dipenjara. Juga mencuri bisa mencemarkan nama baik orang tersebut atau pelaku orang itu, dan juga merusak keimanan. Terus dampak bagi korban masyarakat itu menimbulkan kerugian dan kekecewaan. Tentunya orang yang barangnya diambil pencuri, sesuatu yang diambil pencuri itu akan mengalami rasa kecewa dan kerugian, juga menimbulkan ketakutan. Bisa orang yang kalau diambil barang itu bisa takut, nanti bisa nyawanya, takut akan ke keadaannya nanti bagaimana. Juga memunculkan hukum rimba. Bisa jadi orang yang dicuri itu akan orang yang dicuri terus perbuatan pencurian merupakan perbuatan yang mengamalkan hukum. Apabila berlanjut itu bisa memunculkan hukum rimba di mana yang kuat akan memaksa yang lemah begitu. Perilaku dosa besar yang selanjutnya yaitu durhaka kepada orang tua, yaitu larangan untuk melakukan durhaka kepada orang tua. Nah, larangan ini ada dalam Quran surat banyak sebenarnya. Salah satunya dalam Quran surat An-Nisa ayat 36. Ibu bacakan ini, Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan satupun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Jadi tentunya setiap anak itu, semua orang itu nggak boleh melakukan durhaka kepada orang tua ya, karena itu merupakan perbuatan yang dosa besar. Durhaka kepada orang tua itu merupakan salah satu perbuatan perilaku dosa besar. Terus selanjutnya yaitu dampak dari perilaku dosa besar durhaka kepada orang tua. Yang pertama yaitu dibenci oleh Allah. Tentu saja Allah membenci orang yang berperilaku durhaka kepada orang tuanya. Karena apa? Karena bahkan Allah sendiri dalam hadis Nabi itu dikatakan bahwa ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua. Ridha Allah itu tergantung kepada ridha orang tua. Makanya kita harus menghormati orang tua, nggak boleh durhaka kepada orang tua. Juga yang kedua, disegerakan untuk mendapatkan azab di dunia. Bahkan orang yang melakukan perbuatan dosa, orang yang melakukan durhaka kepada orang tua itu bisa disegerakan dosanya di dunia. Terus juga terhalang masuk surga. Orang yang melakukan durhaka kepada orang tua juga terhalang masuk surga, bisa
termasuk golongan orang yang hina. Jadi orang yang berhala kepada orang tua selain terhalang masuk surga juga termasuk golongan yang hina, di mana keduanya itu ada dalam hadis Nabi. Dosa besar yang selanjutnya yaitu meninggalkan sholat. Nah, meninggalkan sholat tentunya udah sangat sekali merupakan dosa besar ya, karena sholat sendiri merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat muslim, apalagi sholat 5 waktu. Hadis kedudukan sholat itu sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, Bunyal Islamu ala khamsin, bismillahirrahmanirrahim, Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamas shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Artinya Islam itu dibangun di atas 5 tiang, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan sholat, memberikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Jadi sholatnya merupakan tiang agama. Dampak meninggalkan sholat itu bisa menyebabkan kesesatan, juga dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan, dan juga diancam untuk masuk neraka. Nah, dihukumi sebagai orang yang mendapatkan kecelakaan sebagaimana dalam surah Al-Maidah 4-5. Qul bismillahirrahmanirrahim, fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Itu maka celaka bagi orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi juga diancam masuk neraka. Udah jelas sekali bahwa orang yang meninggalkan sholat itu akan diancam masuk neraka, karena sholat itu merupakan tiang agama dan sholat itu merupakan kewajiban, apalagi sholat 5 waktu ya. Sekarang dosa besar yang berikutnya yaitu adalah memakan harta anak yatim. Nah, makan harta anak yatim itu merupakan salah satu perilaku dosa besar, karena yaitu merupakan perbuatan yang zalim ya, salah satu perbuatan zalim. Makan sebagaimana hadis sebagaimana dalam surat larangan itu, sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 4, bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabu malal yatimi illa billati ahsan hatta yablugha ashuddahu wa aufu bil adl wa aufu bil ahd innal ahda kana mas'ula. Artinya, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara lebih baik, bermanfaat sampai ia dewasa, dan apabila janji, semuanya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban. Surat Isra 34. Nah, apa sih dampak dari makan harta anak yatim? Ada beberapa dampak dari makan harta anak yatim. Yang pertama, diancam masuk neraka. Udah jelas sekali bahwa orang yang makan harta anak yatim karena itu merupakan perbuatan yang dosa besar akan diancam di neraka. Hal ini sebagian firman Allah. Diancam di neraka itu sebagaimana dalam firman Allah pada surat An-Nisa 10. Bismillahirrahmanirrahim, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Artinya, sebenarnya orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala atau neraka. Dan juga jemaah lain itu tergolong orang-orang yang melakukan dosa besar. Tentu saja orang yang melakukan perilaku memakan harta anak yatim itu termasuk dosa besar, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Beliau mengatakan, bahwa Rasulullah SAW yang bersabda, jauhilah 7 dosa yang membinasakan, yang salah satunya itu memakan harta anak yatim. Nah, perilaku dosa yang terakhir yaitu korupsi. Nah, korupsi itu bisa disebut dengan narkoba juga. Lebih mudah dipahaminya, korupsi itu merupakan perbuatan penyelewengan atau penggelapan, baik itu uang negara ataupun uang perusahaan untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Nah, korupsi itu sangat berbahaya ya. Tentu saja kita udah pernah banyak sekali kasus di Indonesia, kasus korupsi, karena angka perilaku korupsi di Indonesia itu termasuk yang besar di dunia ya, termasuk dalam kategori yang besar juga di dunia, Indonesia memiliki tingkat perbuatan korupsi yang tinggi. Nah, bahaya korupsi itu banyak juga. Yang pertama itu penyebab kehinaan dan sisa api neraka. Nah, korupsi itu kan termasuk memakan harta orang lain ya, termasuk orang zalim, dan juga termasuk bisa dikategorikan mencuri juga karena memakan harta orang lain. Ya, untuk materi kali ini yaitu bahwa Allah itu melarang kita untuk berperilaku dosa besar, baik itu membunuh, liwat, mengonsumsi khamr, LGBT, dan lain-lain. Karena semua itu akan memiliki dampak negatif. Karena semua perbuatan perilaku dosa itu akan membuat dampak negatif, baik itu bagi kita ataupun bagi orang lain. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.